Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Arab terkenal Abu Abdurrahman Al-Zahiri meninggalkan Islam dan bakar perpustakaan Islamnya. Nah, pertanyaannya, apakah ini memang betul seorang syekh yang keluar dari Islam kemudian dia murtad, ataukah ini fitnah belaka dan lain sebagainya? Maka kita akan tonton videonya, kemudian kita akan klarifikasi. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mendukung dakwah ini, silahkan subscribe channelnya untuk sama-sama menyuarakan kebenaran, untuk sama-sama menyuarakan yang hak dan melawan kebatilan. Kita akan perbesar. Silakan sahabat dengarkan kata-kata Syekh ini. Bahwa Syekh itu mengatakan faqad ittasala bi yattasilu min abna'i alal khas wa ala WhatsApp ala an a'udah an hadzal qarar. Nah, si Syekh ini mengatakan kalau misalkan kita terjemahkan kata demi kata, faqad ittasala bi yattasilu min abna'i alal khas. Jadi saya telah dihubungi oleh anak saya secara pribadi melalui WhatsApp, katanya seperti itu, ala WhatsApp ala an a'udah an hadzal qarar. Nah, ala an a'udah hadzal qarar itu bermakna untuk kembali terhadap keputusan ini. Nah, di sini ada terjemahan yang sangat keliru, sahabat. Ketika Syekh ini mengatakan ala an a'udah an hadzal qarar, yang harusnya itu terjemahannya untuk kembali kepada keputusan ini, tetapi di sini terjemahannya untuk meminta saya kembali ke Islam. Qarar itu bukan Islam, tetapi qarar itu bahasa Indonesianya adalah keputusan. Nah, ini sangat keliru, sahabat. Jadi diterjemahkannya kembali ke Islam, meminta saya untuk kembali ke Islam, seakan-akan dia itu keluar dari Islam. Padahal ini terjemahannya keliru, sahabat. Jadi bukan seperti ini. Tadi dikatakan ala ana'udah an hadzal qarar. Jadi untuk kembali kepada keputusan ini. Kalau di sini kan sangat jelas gitu ya, sangat kontradiksi dengan terjemahannya itu, tidak sesuai. Anak-anakku menelpon saya secara pribadi untuk meminta saya kembali ke Islam. Padahal di sini tidak ada kata Islam sedikit pun. Coba kita dengarkan sekali lagi. Ala an'audah an hadzal qarar. Tuh kan? Kita sudah dengarkan berkali-kali bahwa di sana untuk kembali kepada keputusan ini, gitu. Bukan kembali ke Islam. Gitu. Jadi seakan-akan Syekh ini sudah murtad, jadi harus kembali ke Islam. Nah, ini kesalahan yang sangat keliru. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sana kan disebutkan la budda al-mudhi hadzal qarar wa huwa ihraq. Jadi harus melanjutkan rencana ini, gitu kan. Hadzal qarar wa huwa ihraq, yaitu membakar kitab-kitab ini, gitu. Nanti kita akan jelaskan kenapa Syekh ini membakar kitab-kitabnya. Nah, kemudian Syekh ini menyebutkan nama-nama kitab, ada ilmu tajwid, ada at-tibyan, Nah, kita akan percepat saja, sahabat, karena memang beliau menyebutkan nama-nama kitab saja. Nah, yang menarik, sahabat, di sini Syekh ini mengatakan ketika menyebutkan kitab Ibnu Hajar, dia mengatakan rohimahullah. Artinya dia mendoakan Ibnu Hajar. Gitu kan? Tidak mungkin kalau misalkan dia murtad atau keluar dari Islam, dia akan berdoa seperti itu. Jadi di menit ke-309 itu, dia mengatakan Ibnu Hajar rohimahullah. Kita akan dengarkan sekali lagi. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Dia mendoakan Ibnu Hajar. Dia mendoakan Ibnu Hajar supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati Ibnu Hajar. Gitu.
Jadi tidak mungkin seorang syekh ini murtad kalau misalkan dia masih mendoakan Ibnu Hajar rahimahullah gitu kan. Kemudian di menit ke 4:51, 4:51, nah, tadi disebutkan hadhi maqalat Mahmud Muhammad At-Tanahi rahimahullah gitu kan. Tadi kan disebutkan seperti itu. Kita akan ulangi lagi. Hadhi maqalat Mahmud At-Tanahi rahimakallah ya Maulana. Rahimakallahu ya Maulana, gitu kan? Rahimakallah ya Maulana. Dia mendoakan lagi Mahmud At-Tanahi. Mahmud Muhammad At-Tanahi. Jadi dia mendoakan lagi. Masa dikatakan dia seorang murtad kalau misalkan dia masih mendoakan para ulama-ulama itu, gitu kan? Dan kalau misalkan kita melihat di akhirnya, dia mengatakan, dia mengatakan puji syukur, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah. Kemudian, nah, di akhirnya dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Apakah dia seorang murtad kalau misalkan dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, keselamatan, rahmat Allah, berkah Allah bagimu sekalian? Tidak akan seorang murtad, syekh yang murtad itu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Assalamualaikum warahmatullahi itu hanya ada dalam Islam, tidak ada di agama-agama yang lainnya, gitu kan. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa syekh ini membakar kitab-kitab, gitu kan? Udah jelas kalau misalkan tadi di terjemahannya itu sangat keliru ya sahabat, sangat keliru. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh syekh ini, yang tadi harus kembali ke Islam dan sebagainya. Itu ngawur sekali, karena kita sudah dengarkan penjelasan syekh ini dan kita terjemahkan sama-sama. Nah, yang berikutnya, kenapa syekh ini membakar kitab-kitab ini? Gitu kan. Kita akan klarifikasi selanjutnya, sahabat. Nah, sahabat, setelah saya mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan syekh yang ada di video itu, alhamdulillah saya menemukan artikel di sebuah blog namanya Al-Bawabah. Al-Bawabah dengan judul Rajulun dinun yahruqu amatal kutub wa yaqdhifu al-ulama. Nah, jadi kalau kita terjemahkan, ada seorang laki-laki yang beragama, kemudian dia memusnahkan kitab-kitab. Ini video, ada sebuah videonya, gitu kan. Nah, di sini yang menariknya ada tanggalnya nih, ada tahunnya. Ternyata di sini tahunnya 2017, sahabat. Ini sudah lama sebetulnya, tapi diangkat lagi. Nah, kita akan lanjutkan lagi, sahabat. Dan menariknya, sahabat, di artikel ini tidak ada satu kata pun yang menunjukkan bahwa syekh itu keluar dari Islam atau disebut murtad. Tidak ada, sahabat. Nah, kalau misalkan kita akan kaji, kemudian kita akan baca bahwa namanya itu adalah Hasan Al-Misri Al-Ma'ruf bismin Abu Abdurrahman Al-Zahiri. Jadi namanya yang dikenal itu adalah Abu Abdurrahman Al-Zahiri. Nah, ala harqi maktabatihi, bahwa ternyata dia memang betul membakar perpustakaannya, kitab-kitabnya, wafiha, dan di dalamnya ada kutub kibarul ulama, ada kitab-kitab para ulama besar. Kemudian ada manuskrip al-makhtutat, ada manuskrip dengan disandarkan kepada muallifatihi, para pengarangnya, gitu kan. Nah, yang menariknya, sahabat, di kata-kata ini ada kata wazalika i'tiradun ala ma yashhaduhu al-alam min tarajju'i fil insaniyah. Nah, di sini jadi kenapa syekh ini membakar kitab-kitab itu? Ternyata jawabannya ada di sini, sahabat. Syekh ini merasa keberatan, i'tiradun, merasa keberatan atas penurunan manusia yang disaksikan oleh alam. Nah, oleh dunia. Gitu. Kemudian dikatakan wasifan hadzal asr bi ummatil khudlan ala khulfiyatil qasfi al-jawiyyi al-kimyai al-akhir ala ahya'i min Idlib as-Suriyah. Gitu. Jadi kalau kita terjemahkan bahwa dia menggambarkan pada zaman ini sebagai bangsa yang ditinggalkan atau gagal dengan latar belakang adanya serangan bom kimia di udara pada akhir-akhir ini di pedesaan Suriah, gitu. Jadi ini semacam keberatan syekh, ini semacam tertekan, gitu kan. Maka dia membakar kitab-kitab seperti ini, walaupun memang di akhirnya dia itu mendapatkan banyak kritikan dari para ulama. Wa yuwajihu asy-syekh al-intiqad al-anib min fi'lihi. Jadi dia
mendapat kritikan-kritikan yang pedas dari para ulama karena fi'lihi, karena perbuatan seperti itu gitu. Dan memang itu salah, melakukan seperti itu adalah kesalahannya sangat besar. Tetapi pada intinya yang harus kita garis bawahi, Syekh ini tidak keluar dari Islam, Syekh ini tidak murtad, karena jelas di sini ada artikelnya. Kemudian ini tahunnya adalah 2017. Nah, kenapa Syekh ini membakar kitab ini? Karena dia merasa kecewa gitu kepada pemerintahan. Jadi sahabat, pada intinya Syekh ini tidak murtad, sahabat. Dan bisa kita lihat bahwa di video itu tidak ada Al-Quran yang dibakar gitu. Kalau misalkan dia murtad, pastilah yang pertama kali ia bakar itu adalah Al-Quran. Tapi ya kita kan sudah mengetahui kebenarannya bahwa Syekh ini tidak murtad. Kemudian Syekh ini merasa kecewa saja kepada pemerintah, dan pada akhirnya klarifikasi ini alhamdulillah sudah kita jawab terhadap tuduhan-tuduhan kaum non muslimin yang mengatakan Syekh ini murtad gitu. Terima kasih sahabat atas partisipasinya, dan terima kasih sahabat sudah menonton videonya. Mudah-mudahan bermanfaat klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.